Ya, Ya, ini saya persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih banyak Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai kelas saya share screen dulu sebelumnya. Sudah kelihatan? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Anak-anak Ibu hebat, anak-anak Ibu memang kuat. Nah, selamat datang di kelas Ibu Rina. Hari ini kita akan belajar tentang materi kecepatan. Namun, sebelum belajar, apakah ada Ananda yang tidak hadir hari ini? Adakah teman yang tidak hadir, anak-anakku? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Ada teman sakit, Bu. Ada sakit satu, Bu. Siapa yang sakit, Nak? Kita, Bu. Oh, Ibu Ananda Ita sakit. Nanti kita sama-sama menjenguk Ananda Ita kalau misalnya sudah 2 hari tidak ke sekolah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan Ananda Asman pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih fungsi berdoa? Supaya cepat paham, Bu. Betul, supaya cepat paham. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan alasan kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Kasih Saya ilmunya bertemu. Dimudahkan kegiatannya, Bu. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Betul sekali. Kita berdoa sebelum belajar agar hari ini semua ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Alhamdulillah. Setelah berdoa, siapkan buku catatan, buku cetak, dan alat tulis di atas meja. Sudah? Sudah, Bu. Pandangan ke depan dan fokus ke papan tulis. Fokusnya di mana? Papan tulis, Fokusnya ke papan tulis. Nah, selanjutnya. Masih ingatkah Ananda sekalian dengan materi pada pelajaran sebelumnya? Coba Ananda Masyaro. Materi sebelumnya tentang apa? Satuan panjang, Bu Guru. Satuan panjang. Apalagi? Coba Ananda Nurwahida. Selain satuan panjang, apalagi yang kita pelajari sebelumnya? Satuan waktu, Ibu. Satuan waktu. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya. Satuan panjang itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. Dimulai dari apa? Kilometer, Ibu. Terus? Hektar. Hektometer. Meter. Sentimeter. Dan meter. Milimeter, Ibu. Dan milimeter. Lupa saya, Bu. Siapa yang lupa, Nak? Saya, Bu. Lupa, Bu. Oh, Ananda Ita lupa. Coba sebutkan Ananda Ita dulu. Yang pertama apa? Kilometer, Jiku tahu, Bu. Kilometer, Ji. Nah, teman-teman yang lain habis kilometer itu tadi apa? Hektometer. Coba Ananda Ita sebut. Habis kilometer apa? Hektometer. Betul sekali. Nah, lagi.
Satuan tadi yang satu apa? Satuan panjang dan satuan? Ibu guru, ibu guru. Iya, Ananda Asman. Kenapa, Nak? Kalau itu ibu guru meter-meter bu guru. Kalau itu Ananda Asman namanya milimeter. Dia satuan paling iya, Bu Guru. Kecil. Terkecil ya, iya Bu Guru. Betul Makasih, Bu sekali. Guru. Nah, sekarang kalau satuan waktu, contohnya apa? Jam, Jam, menit, Ibu. menit, Coba dan Ananda detik. Selvi. Satuan paling terkecil waktu itu apa? detik Bu Guru. Detik. Bu Guru. Kemudian Ananda Husnaini, satuan waktu yang paling besar itu apa dalam kehidupan sehari-hari? jam. Jam. Iya. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita coba Ananda Ita bacakan ke teman-temannya dengan suara yang besar dan lantang. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah melakukan simulasi kecepatan di dalam kelas, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jarak dan waktu dengan benar. 2. Setelah menyimak slide PPT, peserta didik dapat menganalisis konversi satuan panjang, waktu, dan kecepatan dengan tepat. 3. Setelah menyimak PPT, peserta didik dapat menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. 4. Melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat melakukan demonstrasi kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. 5. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu, Bu. Beri tepuk tangan untuk Ananda Ita. Terima kasih sudah membacakan untuk ibu gurunya. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa anak-anak sekalian? Kura-kura Bu. Hewan Kelinci dan kucing. Nah, Dan kucing, Ibu. manakah yang paling cepat? Kucing Bu. Kucing, Bu. Kucing. Terus yang paling lambat siapa? Kura-kura, Ibu. Kura-kura. Nah, kira-kira apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Coba Ananda Rispa. Kenapa ini bisa terjadi bahwa kucing lebih cepat dibanding kura-kura? Saya Coba ibu guru. Ananda Asman bantu. Ananda Rispa, kenapa bisa kucing lebih cepat dibanding kura-kura? Kalau kucing bu guru kuat berlari, cepat berlari. Kalau kura-kura bawa rumahnya berlari bu guru. Nah, bawa rumahnya berlari, betul. Berarti dia lambat dalam Lambat bu guru. lambat. Sedangkan kucing cepat Cepat berlari. Nah, penyebabnya kira-kira lagi. Karena tadi katanya kucing cepat berlari, sedangkan kura-kura lambat. Nah, kalau itu maksudnya itu kalau cepat dan lambatnya itu disebut dengan apa? Kecepatan, Bu. Kecepatannya bergerak, kecepatannya berjalan. Nah, selanjutnya coba salah satu Ananda ke depan kelas. Coba Ananda Ita yang paling cantik. Coba ke depan di depan papan tulis. Iya, Bu. Nah, Ananda Ita sudah di depan kelas. Coba lakukan kegiatan berjalan dari papan tulis ke arah meja Ananda. Iya, Bu. Sudah, Bu. Dah. Nah, Ananda yang lain. Kira-kira apa yang terjadi pada Ananda Ita? Coba Ananda. Bu. Nur Wahida, apa yang terjadi sama temannya tadi? Berjalan, Bu. Berjalan. Kalau berjalan berarti dia berpindah Pindah tempat.
Kalau berpindah tempat berarti ada Jarak. jaraknya. Jaraknya tadi kira-kira berapa dari papan tulis ke mejanya Ibu Ananda Ita? Tidak tahu Ki, Bu. 5 meter mungkin, Bu. 5 meter. Langkah, Bu. 10 langkah, Bu. 10 langkah. Betul, berarti Ibu Ananda Reskiana tadi memperhatikan langkahnya temannya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk menambah wawasan Ananda tentang materi hari ini, perhatikan video pembelajaran di bawah ini. Ibu berharap Ananda menyiapkan kertas kecil untuk dipakai mencatat beserta pulpen. Catat hal penting yang menurut Ananda penting dalam video tersebut. Sudah siap semuanya? Ya, Siap, Bu. Bu. Silakan perhatikan video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan belajar untuk matematika kelas 5 SD. Yaitu Tidak ada tentang tampil, Bu kecepatan, Guru. Tidak jarak, tampil, dan juga Nak. waktu. Suaranya, Ji. Goyang Suaranya saja. Jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Tunggu. Baca Oke, stop dulu. kita langsung mulai ya. Kita mulai dari kecepatan. Tunggu ya. Sabar, Dina. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Bisa dirumuskan juga dengan kecepatan sama dengan jarak Sudah per muncul? waktu. belum. Atau secara simbol Stop. dapat dituliskan Coba dengan linknya aja, Bu. V Klik. sama dengan S per T. Ya, tunggu dulu ya. Dengan Kita ulangi keterangan dulu. V adalah Kalau begitu coba kita klik linknya dulu saja ya. Karena videonya tidak mau tampil, kita coba buka di YouTube saja di sumbernya. Tunggu ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan belajar untuk matematika kelas 5 SD. Yaitu tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mulai dari kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Bisa dirumuskan juga dengan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Atau secara simbol dapat dituliskan dengan V sama dengan S per T. Dengan keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak,
dan T adalah waktu. Kita langsung lihat contoh 1. 30 km per jam sama dengan titik-titik-titik meter per menit. Jadi, di contoh ini kita akan belajar bagaimana merubah satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Cara menjawabnya, 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Ingat lagi ya, di satuan jarak, merubah kilometer ke dalam meter, itu turun 3 tangga, atau dikali 1000. Dan untuk satuan waktu, dari jam, kita rubah ke menit, itu dikali 60. Jadi, 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Kemudian, kita sederhanakan. Dengan cara 30 dengan 60 bisa sama-sama kita bagi menjadi 1 dan 2, dan kemudian 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Jadi hasilnya sama dengan 500 meter per menit. Kemudian kita ke contoh 2. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Jadi, di contoh 2 ini, kita diberikan soal cerita. Dengan diketahui waktu atau simbolnya T sama dengan 2 jam, dan kemudian diketahui jarak dengan simbol S sama dengan 90 km. Kemudian, yang ditanyakan adalah kecepatan atau simbolnya V. Dan dengan rumus V sama dengan S per T, menjadi V sama dengan 90 km per 2 jam. Kemudian 90 dibagi 2, hasilnya sama dengan 45. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali sama dengan 45 km per jam. Sekarang kita belajar menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. Dengan keterangan, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Oke, kita langsung lihat contohnya ya, untuk bagaimana cara menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Contoh 1. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Yang pertama, yang diketahui di soal adalah kecepatan atau simbolnya V sama dengan 60 km per jam. Lalu diketahui juga waktu dengan simbol T sama dengan 2 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kilometer jaraknya. Dan cara menjawabnya yaitu dengan rumus S sama dengan V dikali T, menjadi S sama dengan 60 km per jam dikali 2 jam. Dan 60 dikali 2 sama dengan 120. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Dan sekarang kita belajar bagaimana menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu T sama dengan S per V. Dengan keterangan, T adalah waktu tempuh, S adalah jarak yang ditempuh, dan V adalah kecepatan. Kita langsung lihat contohnya ya, untuk bagaimana menggunakan rumus ini. Contoh 1. Dayu berangkat ke sekolah
dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Pertanyaannya, berapa lama Dayu sampai sekolah? Yang pertama, yang diketahui di soal adalah jarak. Sudah 20 menit ya, Ibu? Sama dengan 5 km. Lalu diketahui juga kecepatan dengan simbol V sama dengan 20 km per jam. Nah, dari video tadi, apakah yang dapat Ananda simpulkan? Coba Ananda Reskiana, dari video yang tadi diputar oleh Ibu, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, Bu Guru, kalau mau cari kecepatan berarti jarak yang ditempuh dibagi waktu atau V sama dengan S per T. Berarti tadi menurut Ananda Reskiana untuk mencari jarak, Itu jarak yang ditempuh dibagi waktu. untuk mencari kecepatan berarti jarak yang ditempuh dibagi dengan Waktu. Betul tidak anak-anak yang lain? Betul, Bu. Betul, beri Betul, tepuk Bu. tangannya. Pintar Selanjutnya, memang Reskiana. coba Ananda Asman, apalagi yang bisa Ananda simpulkan dari video yang telah kita tonton bersama tadi? Kalau saya, Bu, lihat tadi, untuk mencari jarak itu kecepatannya dikali dengan waktunya, Bu. Menurut Kalau Ananda untuk- Asman, mencari jarak kecepatan dikali dengan waktu. Waktu. Betul tidak Ananda Nurwahida? Betul, Ibu. Betul. Beri tepuk tangan lagi untuk Ananda Asman. Ternyata anak-anak Ibu hebat semua. Nah, selanjutnya. Untuk menjalin kerjasama dan kekompakan, bentuklah kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang. Silakan Ananda bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu sebutkan tadi sebelum kita masuk pelajaran kelompok belajar sebelumnya. Sudah? Iya, Bu. Sudah. Udah, Bu. Nah, tugas Ananda sekalian. Sudah, Bu. Silahkan kerjakan LKPD yang telah dibagikan oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan ambil LKPD di mejanya Ibu dan bagikan kepada teman-temannya. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan kegiatan Bu. 1. Di kegiatan tersebut, Ananda akan melakukan percobaan. Percobaan berlari dan berjalan. Di luar kelas. Ibu sudah membuat arena untuk percobaan kita. Jadi, nanti di dalam kelompoknya Ananda sekalian bergantian untuk berjalan dan berlari. Teman yang lainnya mencatat waktu yang diperlukan oleh temannya yang berjalan ataupun berlari. Lari. Nah, kemudian Ibu sudah tanyakan minggu lalu bahwa nanti pertemuan ini kita harus bawa handphone. Nah, silakan unduh dulu, buka Play Store-nya masing-masing dan buka cari aplikasi Passer. Sudah, Bu. Sudah. Nah, nanti aplikasi tersebut digunakan untuk mengukur kecepatan Ananda dalam berjalan dan berlari. Setelah kegiatan kelompok selesai, Ibu harapkan nanti perwakilan kelompok presentasi di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita keluar kelas? Jelas, Bu. Coba Ananda Ita. Apa yang Kalau berlari, Ibu, di lapangan semua lari, Bu. berganti ya Ananda Ita tadi tidak perhatikan penjelasannya Ibu Guru.
Iya, Tadi kan Bu. Ibu Guru bilang, satu temannya berlari atau berjalan, teman yang lainnya apa, Nanda? Hitung. Teman yang lain menghitung. Kemudian yang lain Catat. mencatat. Betul Iya, sekali. Bu. Iya, paham, Ma, Bu. Siapa lagi yang ingin bertanya sebelum kita keluar kelas? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, Sama saya, silakan. Bu. Makan juga nanti, Bu, kalau capek. Sudah lari. Boleh minum, Nak, tapi jangan makan ya. Nanti istirahat Kalau baru makan. lagi lari, Bu, masuki lagi di kelas, Bu. Iya, masuki persentase, Nak. Oh, saya kira, Bu, istirahat, Maki, Bu. Nanti kan ada waktu istirahat, sudah belajar, Nak. Nah, silakan Iya. keluar, Maki. Nah, Sudah. kegiatan kelompok di Kan luar, nanti ini kalau senang tidak? saya tidak ada apa-apa. Senang. Senang. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok 3. Naik ke depan. Coba Nandasman, persentasekan hasil kerja kelompoknya. Ya, Bu. Ya, ini, Bu. Tadi satu kelompok, Kak. Dengan Batu ini, Bu, lari cepat. Kecepatan tadi, Bu, dihitung 5 meter per detik. Cepat sekali, Bu Guru. Terus siapa lagi, Nak, tadi yang berlari? Berlari juga tadi Ibu Mesaru, Bu Guru, tapi lambat caranya. Kasih dia, Bu Guru. tidak stres kok. Berapa waktu yang dibutuhkan Ananda Mesyaro untuk berlari tadi, Anandasman? Kalau waktunya, Bu Guru, 5 menit, Bu Guru. Nah, 5 menit. Berarti kecepatannya berapa, Nandasman, kalau begitu? Tadi 5 meter, terus waktunya 5 menit. Berarti kecepatan yang kita dapat tadi di LKPD tak berapa, Nandasman? 1 meter per menit, Bu Guru. 1 meter per menit. Nah, coba kelompok 1, Ibu Ananda Ita. Iya, Ada Bu. yang ingin ditanyakan terkait hasil pekerjaan kelompok 3? Bertanya, Bu, kenapa lambat sekali, Bu Masaroh? Tidak memperhatikan tadi, Ibu Ita, Bu Guru. Mungkin tenaganya belum besar. Main-main saja, Ita, Bu Guru. Berarti Tidak kenapa sarapan nih pertanyaannya tadi, Bu. Tidak di sarapan mana, Bu? kayaknya Gimana, belum besar. Nandasman? Loyo dan tidak bisa lari cepat. Oh, Sakit, Bu. kawan Anda Mas Ara sudah menjawab, memang cara berlarinya agak lambat dibanding teman-temannya. Nah, siapa Iya, lagi yang Bu. ingin bertanya dari kelompok 2? Coba Nanda Husnaini, ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan yang diberikan oleh kelompok 3? Sudah sangat jelas, Bu. Caranya tadi teman kita. Sudah betul caranya tadi kelompok 3 mendapatkan kecepatan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, karena kegiatan diskusi sudah selesai, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba Ananda Nurmita. Saya, Bu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu seperti yang dibikin tadi di lapangan, pakai HP baru lari-lari dihitung. Atau bisa juga rumusnya V sama dengan S per T. Itu, Bu. Terima kasih Ananda Nurmita. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, coba Ananda Asman sebagai ketua kelas. Coba simpulkan apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, Bu, kita sudah tahu cara menghitung kecepatan seperti tadi yang
dikatakan oleh temanku Bu Nurnita. Terus kita tahu apa satuannya itu jarak, satuannya waktu, baru dihitung kecepatannya menggunakan aplikasi tadi dan lari-lari di lapangan. Itu Bu Guru. Terima kasih Andasman. Beri tepuk semangat untuk Andasman. Tepuk semangat. 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 Betul sekali. Materi kita hari ini berkaitan tentang kecepatan. Kecepatan itu perbandingan antara jarak dengan waktu. Karena Anda sekalian sudah paham tentang materi hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silahkan ketua kelasnya ke meja Ibu. Bagikan soal evaluasi kepada teman-temannya. Ya, ini soalnya teman-teman. Sudah Bu Guru. Terima kasih. Sebelum kita pulang, silahkan rapikan semua dulu perlengkapannya. Masukkan di dalam tas, buku, pulpen, dan alat tulis lainnya. Sudah, Bu. Sudah. Untuk materi kita pertemuan berikutnya, kita akan belajar menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan. Ibu harap Ananda sekalian tiba di rumah, membuka kembali buku pelajarannya dan mengulang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba Ananda selfie. Pimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Ananda sekalian ingin bernyanyi apa sebelum pulang? Garuda Pancasila, Bu. Garuda Pancasila, Bu. Pancasila. Silakan Ananda selfie ke depan. Pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku untukmu, patriot proklamasi. Nah, Udah, Bu. Udah. Sebelum kita meninggalkan kelas, nanti kalau pulang Ki anak-anakku sekalian, hati-hati Ki di jalan, perhatikan Ki sebelum menyeberang. Yang belum ada jemputannya, silahkan menunggu di area pekarangan sekolah. Jangan keluar sebelum jemputannya datang. Kemudian Asman, Bu, biasa lari-lari. Ananda Asman sebagai ketua Lari-lari, kelas Bu, yang kalau baik, pulang nih. berikan Ki contoh kepada teman-teman tak. Nah, dorong-dorong Ki juga, Bu, kalau pulang Ki. Ananda Asman Jangan tidak pagar boleh juga, Bu, seperti beli itu, somai. Nak. Kalau jangan juga jangan Bu Rita, Bu, sembarangan. sudah lari-lari tadi. Kemarin, Bu, nah dorong-dorong Ki semua kalau pulang di jalan, Bu. Nah sekarang Ananda Asman silakan pimpin temannya untuk berdoa sebelum pulang. Baik Bu Guru. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Selesai. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Pak. Lega. Itulah tadi preaching yang dilakukan oleh Ibu Astrina untuk mengefisienkan waktu. Langsung saya kembalikan kepada Ibu dosen dan Bapak Guru Pama untuk memberikan saran atau tanggapan dari hasil teaching yang dilakukan oleh Ibu Astrina. Dengan ini saya persilakan dengan hormat. Atau begini barangkali langsung saja tampil dulu Bu dosen. Tampil kami dulu ketiga-tiganya, nanti sebentar kita Pak,
Harus ada komentar. Oh, harus. Iya, diupload di Anuta. Oh, oke. Tidak ada suara tak, Bu? Iya, tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Itu Iya, Iya, ada, ada, Bu. Mi. Ada, Mi, Bu. Ibu Asrina, sayang sekali Ibu Asrina ya. Untung ada peer teaching. Jadi bisa kita belajar dari kesalahan tak. Jadi sebenarnya Bu Asrina, menurut saya kalau begini caranya mengajar di kelas, anak-anaknya kebingungan. Bagaimana? Perhitungan, tidak ada soal latihannya. Ada di LKPD, Bu. LKPD kan mereka yang kerja sendiri. Kenapa Ibu Asrina tidak pernah menjelaskan? Kan baru pengenalan ini, Bu. Nanti pertemuan berikutnya baru ada soal. Ini baru pengenalan konsep. Gimana cara? Jadi tidak ada menghitung kecepatan? Ada, tapi di LKPD-nya, Bu. Cuma kan menentukan rumus membuktikan rumus bahwa kecepatan itu perbandingan jarak dengan waktu ke pertemuan pertama. Pertemuan kedua itu baru menyelesaikan soal-soal. Jadi pertemuan pertama apa tadi? Penanaman konsepnya dulu, Bu. Konsepnya dulu anak-anak bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu. Oh begitu, jadi belum ada perhitungan di sini. Belum ada, Bu. Nanti pertemuan Memang tujuan pembelajarannya cuma penanaman konsep. Iya, penanaman konsep dulu. Pendek sekali. Berapa waktunya? 2 kali 30 menit, 35 menit. Sebentarnya itu. Iya, karena memang di Suku. Kalau sekedar penanaman konsep kayaknya bisa di 1 jam begitu, Bu. Ini kan 2 kali 35 menit. 2 jam pelajaran. Ada prakteknya, Bu, di luar. Karena siswaku itu, Bu, jujur kalau dia tidak dipahami konsep dulu awalnya, mereka tidak bakalan menyelesaikan soal cerita. Mereka tidak tahu. Kemudian ini juga Bu Asrina, menurut saya sering banget bisa sampaikan ya, penggunaan video itu kapan digunakan. Jadi tadi tuh Bu Asrina tidak tepat sekali penggunaan videonya. Karena di situ hanya menggantikan peran guru menjelaskan konsep rumus kecepatan. Padahal harusnya Ibu Asrina yang jelaskan itu rumusnya kecepatan, bukan video. Berarti di RPP ku bisa tambahkan guru menjelaskan. Iya. Saya begini ya, sering bisa sampaikan Bapak Ibu, ya kapan video bisa digunakan. Jadi video itu tidak digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang bisa banget dipakai papan tulis, kita sendiri yang jelaskan. Video itu misalnya peristiwa di masa lampau, gempa bumi yang tidak bisa ke situ pergi lihat berbahaya, atau sesuatu yang durasinya kayak proses terjadinya perkembangan bayi dalam perut, itu kan susah kita jelaskan. Lebih enak kalau ada video. Nah kalau rumus konsep, kira-kira lebih enak mana? Video atau guru yang menjelaskan menggunakan papan tulis? Penggabungannya sih, Bu. Maksudnya mungkin lebih baik, karena kan kalau pakai video awalnya anak-anak lebih terfokus dulu, nanti dikuatkan dengan penjelasan guru. Tapi tidak ada penjelasannya tadi Bu Asrina. Ya karena di RPP memang saya tidak simpankan, Bu. Karena di situ tidak ada, kalau model problem solving itu tidak ada penguatan guru tentang penjelasannya, mereka harus temukan sendiri. Aduh, iya Bu, tapi kan ini pikirkan juga sendiri, pertimbangkan Ki, kalau pakai saja mau video tanpa penjelasan tak. Makanya itu biasa saya sampaikan ke teman-temannya. Kalau tidak ada di situ tahap menjelaskan guru, usahakan kita ada yang melakukan penjelasan di awal supaya memudahkan itu siswa paham materi. Iya, Bu. Nanti saya tambahkan setelah menonton video baru dijelaskan di papan tulis. Pernah saya jelaskan kayak NHT juga kan tidak ada proses menjelaskan, tapi saya suruh jelaskan di awal karena kebingungan itu anak-anak. Jadi video ini ya Bapak Ibu paham Ki, kapan media tersebut tepat digunakan. Pernah bisa jelaskan kayak menjelaskan konsep sifat bangun datar yang kita pakai video. Karena itu bisa banget kita yang jelaskan sama rumus. Abe, Bu. Ya, kenapa? Jadi misalnya Bu, kalau diberikan video, bisa nanti dijelaskan lagi sama gurunya sebagai penguatan, Bu. Penguatan, begitu maksudnya? Iya. Ataukah tidak usah pakai video, Bu? Penjelasan guru saja. Ya, tidak usah pakai video. Kalaupun mau perbantuan video, boleh, tapi jangan panjang banget, kayak tadi 10 menit. Itu, apalah ini ya, maksudnya
Apalagi beda itu kalau video dinonton dengan guru yang bicara langsung. Karena kalau guru bicara langsung bisa kita aja interaksi. Kalau guru yang menjelaskan interaksi, kita tanya jawab. Kalau video itu satu arah komunikasinya. Berarti Bu, setelah simulasi temannya tadi, videonya diganti saja dengan penjelasan guru. Iya, kalau mau pakai video ini mau pakai misalnya yang menjelaskan tentang konsep jarak gitu, bukan rumusnya. Iya, berarti konsepnya saja Bu Di. Iya, bukan rumusnya. Rumus sebaiknya guru yang jelaskan. Abe Bu, jadi kalau misalnya enggak harus dipakai video enggak apa-apa Ji Bu. Enggak apa-apa Ji. Iya, enggak apa-apa banget. Yalah. Karena kan kan harus ada feedback. Iya, itu sebenarnya yang itu dia masalahnya. Tadi kan di awal kita pakai persepsi, pakai tikmi kan? Itu tikmi tuh. Jadi tidak harus kegiatan inti juga semua pakai tik. Di awal tadi persepsi menyanyi ada Mi, pengantarnya ada Mi. Itu yang selalu kira harus dari harus dari awal sampai akhir. Itu maksudnya. Tidak harus sih. Jadi kan selalu juga itu salah ini, maksudnya tipek juga tidak semua harus digunakan. Kan bisa pendekatan yang lain, saintifik. Kan disuruh kita memilih. Iya. Itu yang selalu terfokus di situ, Bu. Dikira harus dari awal sampai akhir penggunaan tipeknya. Kan disuruh memilih. Bisa tipek, bisa apa. Jadi kalau memang materinya sesuai dengan tipek, silakan pakai. Tapi kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan. Bagaimana Bu, kalau misalkan akar masalahnya itu adalah penggunaan media audiovisual, Bu? Misalnya media audiovisual. Hanya cari materi yang cocok pakai audiovisual. Jadi pakai kecepatan, kan tidak nyambung itu. Misalnya apa kayak ini makanan hewan, jenis-jenis makanan hewan bisa banget pakai audiovisual di situ karena bisa diperlihatkan singa makan apa gitu. Iya. Begitu. Ngerti Mbak Bu Ita? Bu. Tapi boleh Bu, misalnya di awal itu ditayangkan misalnya PPT, dalam bentuk PPT misalnya gambar seorang orang yang berlari Bu, baru ditanya kepada siswa. Bisa, kayak tadi orang berlari, kenapa ini bisa dulu ada yang duluan sampai. Iya, kemudian karena nanti kita yang jelaskan, berbeda. Bu. Jadi bisa diperlihatkan gambar kenapa ini duluan sampai daripada si B. Oh, iya. Karena kecepatannya berbeda. Nah, tadi itu persepsinya Bu Asrina kurang tepat caranya bertanya. Dia bertanya yang mana paling cepat. Kemudian kenapa apa tadi? Kenapa bisa paling cepat? Ya, kenapa bisa lebih cepat? Nah, nggak benar caranya bertanya. Kan dia yang di situ harusnya Bu Asrina bertanya. Nah, kira-kira jika kura-kura dengan apa tadi itu ketiga itu berlari, lomba berlari, siapa duluan? Lomba berlari yang mana duluan sampai? Ya Bu, ya Bu. Ya. Itu supaya ada permasalahan. Banget konsepnya. Pertanyaannya salah. Jadi misalnya yang mana duluan sampai? Tentu jawabannya si kucing. Kenapa? Karena si kucing lebih cepat. Nah, itu jawabannya. Karena si kucing lebih cepat. Bukan yang mana lebih cepat. Siap Bu, siap. Subhanallah. Siap Bu, siap. Itu pikirkan memang begini pertanyaan. Bu, tidak di lapangan nanti begitu Bu. Ya, dan yang lain-lain kali ya, karena bisa kita perhitungkan waktu tak gitu. Yang media ini kalau saya pakai berapa menit ya dia makan waktu. Saya tadi tegur ke Ibu Asrina karena saya pikir masih banyak langkah yang akan dilakukan gitu. Ternyata sedikit Mami. Jadi Bu Asrina pakai cuma sekitar 34 menit. Kan kalau habis videonya itu Bu, cukup 40. Harusnya tadi itu minimal ada simulasi berlarinya lah. Ayo anak-anak coba berlari. Kita ibaratkan nih. Sudah Bu, tadi ada tadi. Ada Ji tadi, ada. Ada Bu. Saya kira langsung masuk kelas tadi. Tidak, ada. Ada keluar dulu tahu Bu. Saya kira disuruh keluar, setelah itu langsung masuk. Tidak ada bayangan di luar apa yang dilakukan. Ada Bu, dijelaskan. Ada. Berjalan sama berlari, ada yang satu yang ada Ji. Ada Bu. Oke, selanjutnya saya kembali ke moderator.
Ya, terima kasih kepada Ibu dosen. Jadi itu tadi saran-saran yang diberikan kepada Ibu Asrina. Bagaimana? Saya kembalikan dulu kepada Ibu Asrina. Bagaimana Bu? Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah Bu, sudah jelas masukannya Ibu. Ya, kalau begitu saya kembalikan lagi kepada Ibu Bapak Pamong untuk memberikan saran kepada Ibu Asrina. Terima kasih, ya, terima kasih banyak Ibu Nurhaida atas kesempatannya. Tadi kita sudah melihat bersama ya penampilan Ibu Asrina dari awal sampai menutup. Langkah-langkahnya sudah saya kira sudah cukup. Cuma itu tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu dosen betul. Harusnya di dalam ya pada pemberian pertama itu masalah yang pertama ada gambar itu yang kita berikan itu ada 3 gambar. Sebenarnya barangkali biar 2 gambar juga bisa Ji. Iya Pak. 2 gambar antara membedakan saja itu kan mencari permasalahan memberikan masalah kepada siswa. Iya. Misalnya 2 gambar saja antara kura-kura dengan kucingka atau kura-kura dengan kelinci. Kemudian itulah kita berikan permasalahan kepada anak-anak. Kira-kira di antara 2 hewan ini jika kita lomba berlari, dilombakan, kira-kira siapa yang lebih duluan sampai? Nanti anak yang mencari, yang menjawab ya, yang menganalisa itu, yang berpikir. Jadi tanpa kita jelaskan, tidak usah kita jelaskan bahwa ini yang lebih duluan. Tidak usah, nanti anak yang temukan sendiri. Ya, dicari permasalahannya apa yang menyebabkan sehingga dia lambat, apa yang menyebabkan begitu. Jadi tidak usah, biarkan anak yang menjawabnya, mencarinya ya. Ya Pak. Ya, itu pada saat kita memberikan memancing masalah ya kepada anak-anak. Kemudian itu video yang Ibu Rina tampilkan tadi itu saya lihat sudah ada penjelasannya ya, mencari jarak begini-begini. Begini-begini ya. Materinya, anunya, videonya. Ada. Sudah ada pengerjaan saya lihat. Padahal Ibu bilang itu cuma belum masuk ke penyelesaian soal ya. Iya, sebenarnya Pak mau Kak bikin video sendiri, cuman terkendala Kak tadi malam mepet waktunya. Jadi daripada kosong, saya ambil di YouTube dulu Pak. Saya mau bikin sendiri tapi belum jadi. Jadi ceritanya kemauannya sebenarnya Ibu Rina tadi enggak usah belum ada materi, belum ada penyelesaian belum ada soalnya Pak, konsep tapi doang. Tetapi kenyataannya Ibu sudah memberikan soal pada video. Iya. Berarti tidak nyambung. Iya Pak. Cuman tadi malam saya cari di YouTube tidak ada yang video untuk konsep itu. Jadi rencananya saya mau bikin, tapi daripada kosong hari ini, mending saya tampilkan dulu itu. Sebenarnya saya mau cut di tengah-tengah, tapi enggak sempat edit Pak. Padahal lebih bagus barangkali tadi, seandainya Ibu Asrina tadi menjelaskan saja. Oh iya. Iya, menjelaskan saja kepada anak-anak. Ya, karena kita kan hanya peta konsepnya dulu yang mau dianukan tuh, peta konsepnya bahwa rumus dulu yang mau kita perjelas sama anak-anak sebenarnya. Iya, harusnya Ibu saja menjelaskan, tidak usah tampilkan video. Kecuali kalau memang sudah kita jelaskan kita mau lebih permantap lagi, ya silakan tampilkan video. Iya Pak. Ya, itu saja barangkali. Silakan moderator. Ya, terima kasih Bapak Guru Pamong atas sarannya. Bagaimana Bu Asrina? Ya, sudah jelas Bu, moderator. Terima kasih atas masukannya Bapak dan Ibu. Iya, Masya Allah itu tadi dari pemaparan Pirticin dari Bu Asrina. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja penampilan yang kedua. Saya stop dulu, stop recording untuk diriku sendiri.